مقيم الصلاة رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء آمين يا الله يا رب العالمين. وتبركا بالصلاة والشيخ عبد القادر الجيلاني. الصلاة والسلام عليك يا شيخ عبد القادر الجيلاني أنت صاحب الإجازة إجازة محمد إجازة الله أنت صاحب الشفاعة شفاعة محمد شفاعة الله أنت صاحب الكرامة كرامة محمد كرامة الله. الصلاة والسلام عليك يا شيخ عبد القادر الجيلاني محبوب الله أجسنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadratil Mukarram wal Mukarramah selaku sahibul bait sahibul makan, yaitu keluarga Bapak almarhum Suyoto beserta istri Ibu Partinem beserta putranya Ananda Indra Kurniawan yang sama-sama saya hormati dan senantiasa Allah muliakan. Marilah kita doakan mudah-mudahan Ibu Partinem yang hidup sekarang ya berdua ya Bu ya, yang sudah ditinggalkan oleh suami tercinta, mudah-mudahan beliau diberikan kesabaran, ketabahan dalam mendidik putranya walaupun hanya satu tangan ya, terutama mudah-mudahan putra jadikan putra yang soleh, yang selalu mendoakan ya ayah tercinta yang telah meninggalkannya, dan mudah-mudahan anak-anak Indra ini dijadikan anak yang soleh yang bisa yaitu mengayomi sebagai kepada ibunya yang tercinta. Mudah-mudahan beliau ibu dan anak ini dijadikan ibu yang solehah, anak yang soleh yang selalu membanggakan keluarganya, yang selalu memberikan doanya kepada ayah tercinta. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang saya hormati yaitu selaku Ketua Majelis Taklim yaitu Ibu Evi beserta jajarannya, yang saya hormati yaitu selaku Pembina Pengajian yaitu Ibu Umi Desi beserta jajarannya, khusus yang saya hormati yaitu para kesepuhan, para asatijah, para ibu-ibu hajah juga calon hajahnya, amin. Para ibu-ibu jemaah majelis taklim yang tuliskan satu persatunya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjil dari saya yang sama-sama saya hormati dan senantiasa Allah muliakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji kejatillahi Rabbi, sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tak lupa kepada ahli keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita sekalian selaku umatnya yang menantikan akan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur yang kedua kalinya di hari yang penuh barokah ini, kita sama-sama oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan yang amat panjang umur. Amin Bu. Mudah-mudahan umur kita sampai husnul khotimah wa syarril aqibah. Terutama kita masih berikan nikmat sehat wal afiyah, nikmat iman dan Islam, diiringi taufik dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul di mahfalah yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi dan silaturahmi. Yang mudah-mudahan perkumpulan kita di mahfalah yang mulia ini yang pertama senantiasa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua senantiasa kita diberikan kerahmatan, keselamatan, keberkahan umur panjang, juga mendapatkan ilmu yang manfaat maslahat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, saatlah tiba ya Bu ya sekarang, yaitu aturan bukan jadwal saya kemarin ya, berhubung katanya Mama Indra katanya pengen didudukin rumahnya sama saya apa diapain ya? Alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa menghadiri acara tholabul ilmi di rumah Mama Indra. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah, para ibu sekalian, mungkin saya akan melanjutkan sedikit pelajaran fikih yang sudah minggu kemarin ya Bu ya, tentang masalah syarat sahnya sholat itu. Sekarang akan bahas saya yaitu yang keempat. Yang dulu saya bahas yaitu yang ketiga, menutup aurat. Sekarang yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Warrabi'u, adapun yang keempat daripada syarat sahnya sholat, istiqbalul kiblati, yaitu menghadap kiblat. Menghadap mana Bu? Kiblat. Ibu kalau sholat menghadap kiblat apa menghadap ngaler Bu? Kiblat ya Bu. Kalau kita Bu biasanya suka agak perasaan Bu. Kalau kita kemana-mana ya, mentang-mentang perasaan kita di rumah biasa madhab kiblat, memang iya kiblat yang belah sono. Pas kita jalan-jalan para ibu sekalian, mau jarah ke, mau ke apa Bu, yang sekarang masjid apa Bu? Al-Jabar ya Bu ya. Al-Jabar kiblatnya kayak kadang-kadang para ibu sekalian iya. Pas begitu para ibu sekalian ya Bu ya, biasanya kita kemana lah main, bukan ke Al-Jabar, kemana aja ya Bu ya. Kan ada peribahasa malu bertanya sesat di jalan. Ternyata ibu-ibu itu para ibu sekalian, sok tahu teh Bu pas sholat teh, ayo kita sholat Bu, ayo. Umi Desi jadi imam. Pas sudah sholat maghrib, udah wiridan, udah doa, udah apa. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Pas udah pada bubar semuanya dari Mega Residen. Ternyata ada segerombolan pengajian dari mana? Kok kenapa ngiblatnya sono ya? Yang benar kita apa dia ya? Nanya Umi Desi, Pak maaf ya, ngiblatnya ini kemana ya? Oh ke sono, ya berarti kita salah dong. Nah, yang jadi pertanyaan ini ibu-ibu ya Bu ya, berarti kita tidak ngiblat ke arah kiblat ketika sholat, maka sholatnya tidak sah. Yang jadi pertanyaan, ketika ibu-ibu ketika sholat arah kiblatnya itu salah, pas tahu-tahu kiblatnya bukan situ, ketika udah beres sholatnya itu suka balikan lagi sholatnya Bu, kira-kira balikan lagi apa kagak? Kadang-kadang para ibu sekalian kita males, ya udah orang Allah maha ngampun. Itu ibu biasa ya bikin aturan sendiri. Ya kalau udah tahu mah yang itu madepnya ke sono, ternyata kiblatnya itu, kenapa kok kita dari sini ya? Maka kita harus mengulangi lagi sholat kita. Tidak ada kata maaf karena belum terlambat, terkecuali para ibu sekalian memang boleh di antaranya para ibu sekalian ya Bu ya, ketika para ibu sekalian kita sholat tidak menghadap kiblat tapi sholatnya sah. Yang pertama di antaranya para ibu sekalian ya Bu ya, orang yang sakit, yang yang sangat para ibu sekalian repot banget untuk menghadapi kiblatnya, maka disitu silakan beliau sholat dengan arah beliau. Namun nanti ketika udah sembuh dari sakitnya, maka sholat tersebut yang tidak menghadap arah kiblatnya ke Ka'bah harus dikodok. Contohnya ibu punya nenek atau punya kakek punya orang tua ya Bu ya, lagi sakit kan repot juga ya Bu ya, apalagi badannya berat Bu ya, montok atau lagi stroke atau gimana, susah banget untuk mengulang baliknya untuk sholat menghadap kiblat. Maka di situ silahkan ibu boleh ya melaksanakan sholat dengan arah orang tua tersebut yang lagi sakit tanpa menghadap kiblat, sholatnya sah. Tapi para ibu sekalian, ketika nanti orang tersebut udah sembuh kembali, maka sholat itu harus dikodok. Ada dua macam para ibu sekalian, yang sah sholatnya tanpa menghadap kiblat dan juga tidak usah dikodok. Seperti apa? Yaitu ada dua. Yang ke satu yaitu ketika orang yang lagi ketakutan dikejar para ibu sekalian musuh. Yang kedua, orang yang bepergian ya, lagi musafir dalam keadaan para ibu sekalian
menunggangi ya Bu ya, menunggangi seperti kuda ya zaman Rasul ya Bu ya, tanpa menghadap kiblat itu boleh, itu juga yaitu ketika melaksanakan sholat sunat. Namun ketika melaksanakan sholat wajib tetap harus turun dari kendaraannya dan mencari tempat yang mengarahkan kepada arah kiblat. Contohnya seperti para ibu sekalian ya Bu ya, ini mungkin kalau di kita mah jarang ya kejadian seperti ini. Ada kita yang lagi bepergian para ibu sekalian atau enggak bepergian, kita itu lagi dikejar dalam keadaan kejaran musuh. Di situ para ibu sekalian di dalam Al-Qur'annya para ibu sekalian dijelaskan ya di dalam surat apa ya? Itu Pahoku para ibu sekalian, jikalau kamu para ibu sekalian takut, maka silahkanlah kalian sholat sambil berjalan atau berkuda, menunggangi atau para ibu sekalian dengan dalam kendaraan. Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau lagi berperjalanan para ibu sekalian, beliau menunggangi seekor kuda. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau melaksanakan sholat sunat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholatnya yaitu menghadap kiblatnya, mengikuti arah kuda kemana dia melangkahnya. Jadi tanpa menghadap kiblat. Itu sah. Awas, itu hanya sholat sunat, bukan sholat wajib. Tapi tetap ibu, kalau seandainya para ibu sekalian sholat wajib tetap harus turun dulu dari kendaraan. Karena apa? Ailainuha yakinan bi qurbi wa junnan bil bu'di. Ya, ketentuan menghadap kiblat itu yakin kalau memang para ibu sekalian jaraknya dekat, dan sangkaan apabila jauh daripada para ibu sekalian jaraknya. Contohnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu ya Bu ya lagi melaksanakan sholat di dalam Ka'bah Bu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan sholat di dalam Ka'bah. Terus Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dulu Bu. Kata Rasul, hajihi kiblat, ini kiblat ya. Jadi Kanjeng Rasul sholatnya kan kiblat kita yaitu menghadap Ka'bah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat di dalam Ka'bah beliau keluar dulu. Jadi bukan di dalam Ka'bahnya, beliau menghadap kepada Ka'bahnya, keluar dulu para ibu sekalian. Tuh. Jadi ketentuannya ketika jarak dekat yaitu dengan yakin, dan para ibu sekalian kalau jaraknya jauh dengan sangkaan, contohnya seperti kita jauh dari Ka'bah para ibu sekalian, berarti dengan sangkaan kita ketika kita punya rumah para ibu sekalian, tolong yang utamakan para ibu sekalian, jangan kamar mandi dulu dibagus-bagusin, kamar kita di AC-in, pokoknya mengkilap para ibu sekalian, ruang tamu dibagus-bagusin, sementara tempat sholat kita Bu tidak diarahkan kiblatnya kemana Bu. Tuh. Jadi para ibu sekalian kalau sama orang yang ngebangun rumahnya, minta kepada orang pembangun itu Bu, tolong pakai pedoman. Tahu gak pedoman Bu? Yang bulat Bu, yang bulat itu untuk ikut arah ya para ibu sekalian. Jadi seandainya tempat sholat kita Bu nanti dikasih panah, kan rumah itu tidak sama semua Bu. Ada para ibu sekalian yang ada kelihatannya lurus tapi ada bengkok Bu. Tuh. Model para ibu sekalian ya, rumah saya kelihatannya memang menghadap kiblat ya, kayak lurus banget, tapi ketika saya melaksanakan sholat agak diarahinnya agak bengkok ke kanan. Ibu-ibu di sini juga gitu Bu, jangan sembarangan saja mentang-mentang pokoknya arah kiblat itu pokoknya mah arahnya ke apa Bu, ke mana? Timur apa barat Bu? Ke barat ya Bu ya. Mentang-mentang rumah kita arah ke barat, ya udah saya mah sejadah ke baratin aja. Takutnya agak bengkok ke kiri apa ke kanan Bu, pas arah kiblatnya itu para ibu sekalian. Jadi jangan apa Bu, jangan main ibu sholat itu pokoknya mengikuti sejadah, wah rumah kita udah nggak kiblatnya ke sini, ya udah sejadah gelarin aja. Awas, hati-hati Bu ya. Tuh kalau terus terang kalau rumah saya agak belok ke kanan sedikit tuh.
Nah, sekarang rumah ibu udah pernah nanyain nggak sama suami kayak yang udah ngerti masalah kayak gitu, atau sama tukangnya bu? Ibu sholat ada kan di sini juga bu, nggak sama lurus semuanya ke kiblat, pasti ada yang arah agak belok sedikit bu. Betul. Kalau UBDC apa lurus banget apa kemana? Agak miring ya, agak miring ke kiri, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang memang lurus para ibu sekalian. Tuh, awas karena apa? Ketika kita melaksanakan sholat, yaitu tidak memenuhi syarat sahnya sholat yang keempat istiqbalul kiblati, menghadap kiblat, maka sholatnya tidak akan sah. Otomatis kalau sholatnya tidak akan sah, ya kesononya sholatnya batal para ibu sekalian. Ngertos bu? Ya, jadi sekali lagi para ibu sekalian, boleh para ibu sekalian kita melaksanakan sholat tidak menghadap kiblat, yaitu teruntuk orang yang sedang sakit, yang para ibu sekalian susah untuk dibelok-beloknya, dikenakan badannya gede lah atau stroke lah, susah lah. Kita yang yang sehatnya ya bu ya, silahkan di situ beliau melaksanakan sholatnya mengikuti arah tidur beliau. Namun nanti ketika sudah sembuh, maka sholat tersebut harus dikodok. Ada para ibu sekalian dua perkara sah tidak menghadap kiblat juga dan tidak usah dikodok, yaitu seperti orang yang ketakutan lagi dikejar musuh. Yang kedua, orang yang musyafir bepergian lagi menunggangi kendaraan, seperti yang pernah dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kalau sholat sunat. Kalau seandainya melaksanakan sholat fardu, tetap ya orang tersebut harus turun dulu mencari arah kiblat tersebut. Awas bu, hanya sholat sunat. Seperti begini bu, ketika para ibu sekalian ya, perbedaan antara sunat dan sholat wajib bu. Ketika kita melaksanakan sholat wajib ya, ketika kita berbicara aja ya, berbicara mau sekata kayak mau dua kata para ibu sekalian, pokoknya apa bu, ke makna ya, ke arti ya, maknanya itu, maka sholatnya batal. Jadi jikalau kita lagi melaksanakan sholat fardu, ada yang memanggil mama atau bu atau para ibu sekalian, siapa yang manggil, maka ketika kita menjawab sholatnya batal. Tapi para ibu sekalian, ketika kita melaksanakan sholat sunat, seperti ibu-ibu melaksanakan sholat duha atau qobliyah ba'diyah, orang tua kita memanggil, contohnya maaf ya, kata orang tuanya, para ibu sekalian, Epi, Bu Epi lagi melaksanakan sholat, sholat duha, apa gitu, gak batal, karena itu dalam sholat sunat ya bu ya, sholat sunat. Awas tuh perbedaannya. Jadi karena apa para ibu sekalian ya bu ya, karena apa? Itu di dalam sholat sunat, ketika orang tua memanggil maka kita boleh menyawitin. Tapi ketika kita melaksanakan sholat wajib, ketika menyawitin maka batal sholat kita. Begitu juga ini ketika sholat wajib dan sholat sunat ya. Ketika sholat sunat para ibu sekalian tadi boleh tidak menghadap kiblat untuk orang yang lagi bepergian dan bertunggangan ya bu ya. Tuh, melaksanakan sholat sunat itu sah tidak menghadap kiblat. Tapi tetap kalau lagi melaksanakan sholat fardu, beliau harus turun dulu. Ngerti bu? Ya insya Allah ya. Jadi sekali lagi tidak ada pertanyaan seperti ini. Maaf ya Umi, ya kemarin kan katanya syarat sholat itu diantaranya harus menghadap kiblat. Sementara orang tua saya sendiri lagi sakit, mau mengarahkan kiblatnya itu susah banget, badannya gede, pokoknya mah kasihan dia sampai kesakitan. Gimana itu hukumnya? Di sini di dalam Safina sudah dijelaskan. Sholatnya sah tidak menghadap kiblat juga. Yang penting nanti ketika orang tersebut atau orang tua kita sudah sembuh, maka wajib dikodok. Kan keburu meninggal nih, maka kan di situ ada kita para ibu sekalian suka mengeluarkan yang namanya mud ya bu ya, satu waktu yaitu satu mud ya para ibu sekalian tuh. Jadi
Jadi intinya para ibu sekalian ya, terus para ibu sekalian, kalau ada yang nanya lagi, apakah boleh ketika kita bepergian ya mau melaksanakan sholat para ibu sekalian dan kita dalam keadaan bertunggangan sholat tanpa menghadap kiblat, apa boleh? Hukumnya boleh. Apa dalilnya? Karena itu suatu kelakuan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau lagi ada dalam perjalanan dan berada di dalam tunggangan atau lagi naik tunggangan ya Bu ya, beliau mau melaksanakan sholat, beliau arah kiblatnya yaitu mengikuti arah tunggangan Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri ya Bu ya. Itu diantaranya para ibu sekalian yang keempat tuh. Yang kemarin yaitu yang ketiga itu yaitu menutup aurat. Ibu kemarin para ibu sekalian, sekarang berarti ibu-ibu yang kemarin yang mukenanya apa bagus-bagus sudah diganti Bu. Apakah emangnya dari dulu nggak punya mukena bagus Bu? Alhamdulillah ya Bu ya. Yang murah yang penting nyaman ya. Murah yang penting tumaninah ya. Dalam hati dalam arti kata tumaninah itu menutup aurat, tebel, tidak tipis. Kita para ibu sekalian pas mukanya juga ada karetnya juga yang tertutup rapi para ibu sekalian, daripada yang mahal tapi terbuka aurat kita. Mudah-mudahan ya Bu ya, kita senantiasa ketika kita melaksanakan sholatnya selalu memenuhi syarat sah-sahnya sholat. Mudah-mudahan ini yang keempat, kita usahakan Bu, jangan sampai terlenakkan di dalam masalah ibadah ini. Jangan sampai kita sholat kita dari tahun ke tahun ya, dari zaman muda sampai zaman tua ya Bu, masih diantepin aja bagaimanakah cara mengarahkan arah kiblat kita para ibu sekalian. Karena para ibu sekalian yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan di dalam Al-Qur'annya surat Al-Baqarah ayat 144 yaitu fawilli wajhaka satro ilal masjidil haram, maka kata Allah Subhanahu wa taala ya, arahkanlah wajahmu kepada arah yaitu Masjidil Haram. Yang mudah-mudahan para ibu sekalian, kita semuanya ya Bu, ketika kita melaksanakan sholat ya Bu ya, kita selalu mematuhi, mudah-mudahan arah kiblat kita memang sesuai dengan ajaran yang telah diajarkan di dalam kitab-kitabnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan rumah dibagus-bagusin, kamar mandi dibagus-bagusin, kamar tidur dibagus-bagusin, sementara kamar sholat tidak diperhatikan mana arah kiblatnya. Kalau kita mau, ruang tamu di sini nih bagus nih, pot bunganya di sini nih, ini ruang tamu nih, kayaknya pantas banget nih, sofanya ditaruh sini, ini kayaknya bagus nih, ini TV-nya ditaruh sini, ini CD-nya pantas banget. Sementara kamar sholat bodoh amat, ada yang gitu. Itu mudah. Tapi insya Allah namanya jemaah Mega Residen mah, pokoknya pikirnya sangat luar biasa. Pokoknya mah kelewat semuanya. Tapi insya Allah dalam pikirnya para ibu sekalian, insya Allah ibu selalu memenuhi akan dalam segi ibadahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, para ibu sekalian, mungkin yang dapat saya sampaikan sampai di sini saja. Mudah-mudahan besar manfaatnya, khusus untuk saya, umumnya untuk para ibu sekalian. Jamaah rahimakumullah, sebelum ditutup dengan doa, marilah kita sama-sama bacakan suratul Fatihah, wabil khusus untuk keluarga Bapak Ibu Partina, umumnya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kehormatan, keselamatan, keberkahan umur panjang, dan juga mudah-mudahan kita semuanya diistiqomahkan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Astagfirullahaladzim, 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 ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa juriyati khususan ala jasadiha Ibu Partina binti Mamun Harjono, khususan ala jasadihi Indra Kurniawan.
Bapak almarhum Suyoto, khususon ala jasadihim ahli majlis taklim baitil mujahidin, agisna bil barokah wa ijazah wa ijabah wa syafa'a bi syafaati rasulillahi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabb'ighfir lana wa liwalidina amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Ma'bud. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala sayyidina sahabi rasulillahi ajma'in amin. Allahumma jaha jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma jaha jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma jaha jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Wa bihi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.